Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. wabarakatuh. Pagi Pak. Pagi Pak. Pagi Pak. Ini bagi yang merayakan Hari Raya Idul Adha ya. Semoga terus ya, selalu meningkatkan ibadahnya. Dan pada pertemuan hari ini ya, kita akan membahas pada mata kuliah e-commerce ya, tentang produk digital ya. Materi ini saya kira sangat penting ya, karena hampir seluruh aktivitas di abad 21 ya, abad informasi ini ya, semua person ya hampir ya sudah terhubung dengan teknologi digital. Kita sering lihat kehidupan di sekitar kita ya, bangun tidur, kegiatan aktivitas, kemungkinan besar hal pertama yang kita lihat adalah smartphone. Nah, Anda mungkin hitungannya menit ya, setiap kali membuka WhatsApp, Instagram, TikTok, ya, marketplace, email, atau bahkan sekarang AI assistant, AI ya, AI ya, semua itu adalah produk digital. Ya, jadi sebenarnya kita hidup di tengah ekosistem produk digital. Ya, artinya kita adaptif ya, mengikuti perkembangan teknologi gitu ya. Sebagai tentunya ya sebagai kemungkinan besar ya, ini memang kita mau tidak mau ya, dengan ekosistem digital ini ya, harapannya nanti mahasiswa bertransformasi ya. Transformasi digital tentunya ya, kita tidak cukup hanya menjadi pengguna aplikasi, tetapi harus mulai memahami bagaimana sebuah produk digital dirancang, dikembangkan, dan memberikan nilai bagi masyarakat. Ya, artinya berdampak gitu ya, seperti apa yang dicita-citakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi ya, Saintek ya, Republik Indonesia ya. Mahasiswa nanti diharapkan bisa berdampak ya, perguruan tinggi itu berdampak untuk masyarakat gitu ya. Oke, kemudian next ya, kalau kita lihat pada beberapa pertemuan yang lalu sudah kita bahas juga ya, ada digital marketing ya, kemudian bagaimana merancang produk digital ya. Nah, jadi harapannya target nanti ya, pada pertemuan kali ini mahasiswa memahami apa yang dimaksud dengan produk digital ya, yang pertama. Yang kedua, memahami karakteristik produk digital modern ya, dan yang ketiga, memahami pentingnya pendekatan user center atau berfokus pada pengguna ya. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu melihat peluang pengembangan produk digital di berbagai bidang kehidupan ya. Jadi fokus kita bukan hanya teknologi gitu ya, jadi tetapi bagaimana yang anda pelajari ya, khususnya rekan-rekan semua kan di jurusan informatika gitu ya, di jurusan komputer gitu ya, ada engineering ya, ada Anda harus agile ya, lincah ya, bagaimana data harus diolah ya. Nah, jadi teknologi ini memberikan solusi ya, karena teknologi yang hebat ya, tetapi tidak menyelesaikan masalah manusia, biasanya tidak akan bertahan lama. Dan itu sifat teknologi ya, sifat teknologi itu eh, selalu ya, apa namanya, berubah ya. Jadi harapannya rekan-rekan nanti bisa terus ya agile ya, untuk
melihat perkembangan-perkembangan teknologi yang tentunya ini akan terus berubah. Nah, jadi teknologi, desain ya, jadi itu produk manajemen ya, atau manajemen produk gitu, harapannya bisa uh, mempengaruhi pola bisnis ya, yang nanti tentunya akan terus ya dikembangkan ya, dan produk atau manajemen produk itu ada seni, ada sains ya, dalam merancang produk dengan tujuan ini menggabungkan kreativitas desain dengan analitik bisnis. Nah, menurut Whitney Hess. Nah, jadi tiga komponen inilah yang tentunya yang nanti akan mempengaruhi manajemen produk. Ya, teknologi, desain, dan bisnis. Ya, desain ini ya UI UX-nya, ya, riset pasar, ya, wireframe, ya. Kemudian bisnis itu ya nanti digital marketingnya, pemasarannya, kemudian ROI, ya, kemudian pangsa pasarnya. Ya, ini yang tentunya PM ini akan menjadi ekosistem yang tentunya akan bisa Anda kuasai gitu ya. Jadi kadang orang tech IT ini hanya bisa membuat tapi tidak bisa menjual ya. Ini yang tentunya masalah gitu ya. Harapannya ini akan terpecahkan ya, dengan IT ini Anda memang kita tidak cukup punya produk ya, tapi harus bisa menjualnya. Nah, ini kadang permasalahan yang harus dipecahkan gitu ya. Nah, kemudian sebelum masuk ke teori ya, mengajak teman-teman untuk berpikir lebih dahulu ya. Anda bisa memberikan jawaban misalkan ya. Coba diketik di chat gitu ya. Berapa jam sehari kalian menggunakan smartphone? Cepat. Anda bisa ketik. Berapa jam rata-rata? Nanti bisa kita lihat ya. Silakan, berapa jam? Ya. Oke. Ya, silakan. Di chat saya akan lihat kita berapa jam. Terus ya. Oke. Vincent Felix 5 jam, Mutiara 6 jam, Altrias 3 jam. Benar nih, 2 jam. Sarif Hidayat hanya 2 jam sehari smartphone. Luar biasa. Mungkin lainnya Rafael ya, Sadewa. Oh, 9 jam ini. Game ini Sadewa. Anggit ya, 5 jam ya, terus ya rata-rata mungkin antara 6 dan 7 gitu ya sehari ini. Luar biasa ya. Kemudian mungkin saya tanya lagi, aplikasi apa yang sering kalian buka? Aplikasi apa? Coba dibuka. Wah, ini Alpet 24 jam. TikTok, YouTube, oke. Chrome, oke. Chrome, ya. Oke, YouTube, Instagram, game, YouTube, IG, Vensus nih, ya. Ganti-ganti ya. Yang paling, ya, pertanyaannya satu aja. Nah, jawabnya satu, yang paling sering kalian buka, YouTube atau TikTok? Ya, tadi ke TikTok, Mobile Legend, waduh Albert ini pemain game ini ya. Ya, Albert mana Albert bisa membuka suaranya? Albert mana Albert? Saya akan tanya, kenapa alasannya kamu? Karena lagi free sih, Pak. Bukan, maksudnya hanya nggak nyari ini. Maksudnya sebulan itu kayak yang paling banyak apa? Mobile Legend bener, free terus kamu? Ya, alhamdulillah lagi free. Enggak, setiap hari emang yang paling kamu sering buka Mobile Legend? Ya, ada Mobile Legend sama TikTok sih, Pak. Dua itu. Iya, pertanyaannya satu, TikTok atau Mobile Legend? Mobile Legend, Pak. Oke, kenapa alasannya? Alasannya untuk cari uang, penghasilan atau gimana? Enggak, ini saya buat senang-senang aja sih, Pak, buat ngelepas stres aja gitu udah. Kebanyakan tugas atau kurang tugas malah dari kampus? Aduh, cukup Pak tugasnya. Lumayan.
Iya, nanti kan bisa memberi masukan ke kampus. Ini Oke. terlalu banyak waktu luang, Pak, gitu misalkan gitu ya. Kalau enggak sih Pak, enggak terlalu banyak juga. Jadi ngisi-ngisi gitu ya pas lagi ngerjain tugas ya juga main kadang buat Oke, ngelepas stres aja gitu. bukan stres ya. Iya, Oke, ya. Oke, masuk akal ini ya. Ini yang tentunya ya terus ya artinya memang kadang kalau melalaikan kadang ya, IT ini melalaikan ya, tapi ya itu tergantung masing-masing saya kira ya mengatur manajemen waktu gitu ya. Jadi silahkan nanti yang bisa mengukur ya Anda sendiri. Ya, terima kasih Alfred. sama-sama Pak. Oke, ya ini kebanyakan memang sosmed ya, sosmed ya. Nah, nah jadi memang aktualisasi diri ya. Anda dengan IT ini artinya perasaannya bisa bisa tersalurkan ya. Tadi si Albert bilang dengan Mobile Legend mungkin hiburan. Bisa juga nanti hobi itu menjadi sebuah penghasilan. Ya, artinya Anda berpikir ke depannya, apa yang mau main terus gitu ya. Nah, untuk memuaskan hati, ya, memuaskan pikiran atau memuaskan perasaan, tentunya tidak ya. Jadi eh, pemanfaatan ya atau mengaktualisasikan diri dalam menggunakan sebuah eh, gadget ya atau teknologi itu bisa mungkin karena status tadi ya. Atau mungkin perasaan ya gamification ya artinya sekarang lagi tren ya dengan gamification ini pembelajaran lebih mudah ditangkap. Ini riset-riset yang ada gitu ya. Atau rasa sosial ya, untuk komunitas, rasa aman. Nah, ini juga perlu ya privasi ya, rasa aman ya. Karena ada scam-scam ini yang bahaya ya. Yang tentunya ini akan bisa eh, apa ya menjalar ke person ya, ke rekan-rekan semua ya. Nah, ini saya kira sebagai fungsi dasar. Nah, kemudian kita juga bisa melihat dari eh, contoh-contoh ya, contoh-contoh yang tentunya ini produk produk atau produk manajemen ya. Waktu dan anggaran selalu terbatas, gunakan model untuk berhenti ya. Saya selalu terlalu sibuk ya, dan mulai berinvestasi pada kombinasi fitur yang tepat. Nah ini tentunya ini yang bisa melihat perform ya, masing-masing person itu ya Anda gitu ya. Ya, jadi mana kebutuhan dasar ya, mana eh, pemuas atau delector ya, dan mana performance ya. Jadi kepuasan pengguna dan tingkat eksekusi atau investasi yang berbeda-beda. Nah, jadi teknologi hanyalah alat ya saya kira ya. Yang utama adalah value yang diberikan kepada pengguna. Nah, ini saya kira eh, contoh hal yang sangat mendasar gitu ya dengan eh, apa namanya berbagai story ya. Ya, jadi produk digital adalah produk berbasis teknologi yang memberikan nilai ya, melalui media digital ya seperti website, software, platform cloud ya dan layanan AI dan sebagainya. Nah, jadi ini kaitannya juga dengan bagaimana kita merancang sebuah visi yang tentunya Anda kemarin membuat proposal PMW. Nah, ini mungkin bisa nanti terus disempurnakan ya rekan-rekan proposal itu ya. Jadi harapannya selesai mata kuliah e-commerce ini Anda punya
proposal bisnis yang komprehensif, ya, yang komprehensif dilihat dari berbagai segi gitu ya. Apakah layak memang didanai atau tidak, ini tentunya Anda yang bisa juga memberikan nilai atau memberikan penilaian sendiri gitu ya. Nah, itu harapannya seperti itu. Oke. Nah, kita bisa lihat tentunya contoh-contoh yang sudah go ya, go public ya, ada Gojek, ada Tokopedia ya, atau mungkin yang lagi tren tool AI ya, ChatGPT ya, bukan hanya chatbot ya, tetapi solusi pencarian informasi dan lain sebagainya. Ya. Jadi ini menjadi tantangan bagi kita ya, Anda teman-teman dari orang informatika ya, saya terus juga mengembangkan ya, kemarin saya sudah ceritakan gitu ya, Pak Nurul sedang mengembangkan sebuah aplikasi startupnya amania.id gitu ya. Ya, artinya Anda juga terus ya harusnya bukan menyaingi ya, terus berkembang ya. Jadi saya tidak hanya memberikan teori ya, tapi contoh-contoh yang tentunya Anda nanti bisa menjadi penyemangat gitu ya. Jadi visi Anda harus ada 3 ya, visi elemen kunci: siapa, apa, dan mengapa gitu ya. Jadi sebagai persona ya, saya ingin ya tindakan kebutuhan sehingga nilai yang bisa bermanfaat ini ya. Jadi harus terpusat pada pelanggan ya, fokus pada masalah bukan pada solusi teknik spesifik ya, atau spesifik ya. Dan mengapa harus selaras dengan tujuan bisnis ya, ROI, retensi, dan anjing. Nah itu kalau kita bisa gambarkan gitu ya, market requirement dokumen dan product requirement dokumen. Nah, jadi ada fokus utama, audien utama, sama komponen inti. Jadi fokus bisnis kita, misalkan Anda sudah membuat rancangan PMB. Ya. Nah, siapa target pasarnya? Apa masalahnya? Ya, itu market requirement-nya. Produknya apa? Bagaimana solusi teknisnya dan apa fungsinya? Nah, misalkan kalau kami mengembangkan amania.id, ya, amania.id ini targetnya adalah para pembuat webinar, karena di Amania ya, rekan-rekan kalau buka Amania, coba silakan buka amania.id ya. Di situ ada 3 pilar ya. Pilar pertama adalah event ya, menyediakan event. Event ini bisa webinar, bisa lokakarya, bisa training ya, dan sebagainya. Kemudian event yang kedua adalah produk digital. Ya, event ketiga bukan event ya. Pilar kedua ya. Pilar pertama event, pilar kedua adalah produk digital, pilar ketiga adalah online course. Ya, itu yang baru ya. Anda bisa lihat ya. Saya di Amania itu kita kembangkan 3 pilar. Ya. Dan yang keempat itu bukan pilar ya, istilahnya hanya mungkin artikel ya, bisa untuk membuka wawasan. Ya, artikel. Ada 4 hal di amania.id ya, yang kami kembangkan. Ya. Jadi kita punya tentunya hal-hal yang bisa memberikan knowledge kepada audien kita. Ya. Bagaimana solusi teknis dan fungsinya, yaitu produk requirement-nya. Ya. Marketnya sudah tahu. Ya. Marketnya ya tadi
bisa masyarakat umum, bisa pelajar, bisa mahasiswa, bisa dosen, ya, audiennya ya, eksekutif, investor, ya, tim marketing, ya. Nah, tentunya butuh produk requirement-nya, butuh apa? Butuh engineer, butuh desain UX dan sebagainya. Komponen intinya apa? Personal, analisis kompetitor, ukuran pasar, ya, spesifik fungsional dan sebagainya. Nah, jadi di era agile software development, dokumen ini berevolusi ya, berevolusi dengan cepat ya, tetapi fungsinya untuk menyelesaikan tim lintas divisi. Jadi kami ada 3 komponen di sini dalam pengembangan Amania ya. Ada tim engineer-nya, ya, ada tim produksinya, ada tim marketingnya. Nah, ada tiga divisi. Ya, jadi silakan Anda juga di proposal Anda mungkin juga bisa dibedakan. Nah, kemudian kita juga bisa memvalidasi ide. Ya, validasi ide ini tentunya perlu sekali gitu ya. Jadi kita bisa melihat ya sejauh mana ide yang tentunya ini akan menjadi peluang ya, nanti bisa dikembangkan ke depan ya. Nah, jadi yang tentunya validasi yang pertama hipotesis, nah, mengidentifikasikan titik atau poin pelanggan. Ya, ini perlu sekali ya. Jadi kalau di amania.id ya, startupnya menitik beratkan pada poin memudahkan para pelanggan. Nah, misalkan ada yang mau mengadakan webinar gitu ya. Jadi di Amania sudah kita sediakan kemudahan yaitu mendaftar webinar. Kemudian nanti pendaftar ya setelah selesai akan bisa mengunduh materi, link webinar sampai ke sertifikatnya. Jadi bagi peserta akan memudahkan dalam hal akses ke materi ya, dan produk webinar. Bagi penyelenggara webinar memudahkan dalam hal penyelenggaraan. Ya, ini saya kira akan saling menguntungkan. Ya. Kemudian juga membangun spesifik minimum ya, aplikasi awal untuk menguji asumsi. Ya, jadi minimum viable product. Yang ketiga adalah pengujian usabilitas, menguji setiap fitur minor dan antarmuka pengguna sebelum peluncuran massal. Nah, jadi ini perlu sekali ya. Dan yang keempat, umpan balik, ya, feedback, ya, iterasi, mengurangi pemburusan, meminimalkan resiko dan meningkatkan nilai. Jadi produk pertama Anda biasanya adalah versi terburuk biasa ya. Kita meluncurkan produk kan tidak selalu sempurna langsung ya. Tentu ada kegagalan sering terjadi karena asumsi satu peluncuran sempurna tanpa iterasi. Jadi ini perlu itu sudah sering ya. Artinya produk pertama itu biasanya tidak bagus ya. Artinya perlu penyempurnaan. Oke ya. Kemudian kalau kita lihat siklus PLC ya, siklus hidup ya, product life cycle dengan kurva S istilahnya ya. Jadi penjual dan vertikal penjual yang horizontal waktu ya. Ini biasanya tergantung ya. Fase 1 itu ya, introduksi itu penjualan rendah, biaya tinggi, ya, fokus pada pengenalan ya, inovator ya. Biasanya kan mengenalkan produk kan lama ya. Fase kedua pertumbuhan ya, penjualan meroket, profit memuncak gitu ya. Pesaing mulai masuk ya, early adopter. Fase ketiga maturitas atau stagnasi penjualan ya, persaingan harga ketat ya. Fokus mempertahankan pangsa pasar. Fase keempat itu penurunan, penjualan anjlok akibat perubahan preferensi ya. Jadi kadang ini menjadi opsi yang harus kita memutar ya, strategi yang tentunya bisa diversifikasi usaha ya, karena sudah menurun ya.
Nah, itulah 4 fase product life cycle, ya, siklus hidup produk. Ya. Fase introduksi, ya, fase pertumbuhan, fase maturitas, dan penurunan. Nah, tentunya perlu taktik, ya, taktik marketing berdasarkan fase PLC tadi, ya, mulai dari harga, distribusi, periklanan, produk. Nah, ini perlu tentunya strategi tertentu, ya, uh, untuk meningkatkan fase PLC ini. Jadi agar omsetnya ya kalau bisa tidak anjlok ya turunnya setelah tadi fase penurunan tadi ya. Jadi mungkin stabil atau mungkin menggunakan strategi lain. Ya. Nah, kita bisa melihat diagnosis pasar, pangsa pasar strategi finansial, ya, yaitu posisi pangsa pasar dan fase siklus hidup, ya, introduksi, maturity, dan penurunan. Jadi ini kadang yang perlu kita lihat ya, yang paling dominan agar produk kita itu terus tadi ya marketnya maintenance. Nah ini kadang susah ya maintenance market itu ya, atau istilahnya kalau kita punya kolam ikan itu ya bagaimana agar ikannya itu terus nilai jualnya tinggi gitu ya. Yang namanya memelihara ikan kan ada yang mati, ada yang kurus, ada yang sakit, sama ya. Dalam memelihara pasar itu juga kadang ada yang sudah bosan dengan produk kita ya, dan lain sebagainya. Nah, artinya perlu pembaruan, ya, perlu diversifikasi usaha. Itu yang tentunya sangat mudah ya dengan era AI ini ya, kita bisa dibantu oleh AI. Nah, terus bagaimana mengukur kesuksesan? Ya, jadi ada beberapa hal ya dalam metrik internal vs metrik eksternal. Untuk metrik internal ya tim dan bisnis fokus pada efisiensi operasional ya, rugi dan laba, kapasitas tim. Untuk metrik kunci yang perlu dilihat adalah kecepatan biklis, velocity, kemudian stabilitas code ya, atau jumlah bugnya, kemudian biaya akuisisi atau pelanggan, kemudian peluncuran timeline peluncuran. Ini kadang juga harus ya, produk digital itu kan terus bertambah ya. Di Amania ini alhamdulillah sudah ada sekitar 15 produk digital. Nah, jadi kita harus terus memberikan nuansa baru ya, memberikan tool baru ya. Setiap produk digital kita luncurkan. Nah, ini kan kita harus melihat velocity ya, kecepatan rilis di produk di Amania. Ya, silakan rekan-rekan lihat amania.id ya. Itu alhamdulillah sudah ada 15 produk digital gitu ya. Nah, silakan kalau yang tertarik gitu ya. Itu akan mempengaruhi pelanggan akhir ya. Jadi apakah produknya sesuai dengan keinginan saya yang akan saya beli gitu ya. Jadi kepuasan juga harus dilihat ya untuk eksternal gitu ya, pengguna akhir ya. Kemudian juga loyalitas. Nah, jadi biasanya kalau produk digital itu kalau di Amania dan ID ini kan sedang membangun brand ya. Kita harus membangun mencari pelanggan yang loyal. Ini dia akan sering mengikuti ya, mengikuti irama peluncuran produk baru di Amania. Ya, ini tentunya menjadi PR besar ya bagi pengembang startup, pengembang bisnisnya. Nah, jadi kalau kita lihat ya produk manajemen itu sebagai katalisator lintas fungsi dituntut untuk maju ya, baik dari sisi desain ya, dari sisi tentunya marketing ya dan sebagainya. Jadi visi bisnis dan strategi
rugi laba, analisis kompetitif, strategi go to market, manajemen eksekutif ya. Ini akan menjadi dasar ya, karena otaknya di situ ya. Nah, dari situ nanti akan berkembang desain dan pengguna, desain thinkingnya gimana, journey mapping gimana, personanya gimana, pengujian usability-nya ya, sampai ke eksekusinya. Nah, dengan menggunakan agile, prompt engineering, AI, arsitektur MVC dan API dan sebagainya. Ini secara teknis ya. Jadi nanti banyak ya contoh-contoh Scrum atau Kanban ya untuk membuat sebuah apa ya komposisi keterampilan DNA seseorang product management ya. Jadi jika menggunakan jalur PM kejelasan buatan atau AI ya, IPM, AI product misalkan ya, fokus pada prompt engineering, model generatif atau menggunakan continuous delivery. Ini jalur manajemen proyek fundamental ya, yang dibuat oleh Northwest ya, dan sebagainya. Atau menggunakan Google Project Management ya, Jira, Trello, retrospektif, ya, contoh-contoh ya. Ya. Saya sudah beberapa coba ya Trello, itu bagus sekali gitu ya. Nah, kemudian kita juga melihat ekosistem manajemen produk. Ya, jadi kita bisa melihat insight product management bukanlah sekedar merilis fitur ya. Ini adalah penyelarasan continue antara kebutuhan fisiologis manusia dengan realitas pasar finansial. Jadi, itu yang tentunya ya terus bisa kita selaraskan dalam kita membangun bisnis online. Sebentar. Ini hentikannya gimana? Sebentar, saya hentikan dulu ya. Ini rekan-rekan bisa diskusi dulu ya terkait dengan tentunya ya rencana ya. Ya, jadi ini akan saya ketik ya di LD Group. Ya. Ini pribadi ya, pribadi ya. Ya kira-kira punya rencana apa ya di luar proposal PMB ya. Ya siapa tahu punya gagasan sendiri gitu ya. Nah, rekan-rekan gitu ya. Nah, silakan saya masukkan ke kemarin mana ya, linknya mana ya, link tugasnya mana, sorry, e-commerce ya, e-commerce ya, apakah kelihatan rekan-rekan? Ya, sheet 5.
nomor, name, nama, nama produknya apa, nama produk, terus masalah yang diselesaikan, oke, target pengguna, targetnya siapa, fitur utamanya apa, teknologi yang digunakannya apa, sama potensi pengembangan. Del, oke, ya, ya. Kelihatan rekan-rekan Excel saya? Kelihatan Pak. Ya, jadi ini di slide sama yang kemarin ya, satu G drive di ini yang hari ini membuat ide produk digital maksimal 2 halaman ya, atau bebas lah ya. Silakan dulu mengisi ya, silakan. Misalkan siapa yang mau ngisi dulu. Nah, setelah ketemu di sini nanti Anda buat dokumennya di sini ya. Dokumennya dengan link G drive ya. Taruh di sini ya. Oke. Silakan, Anda juga bisa pakai ChatGPT atau apa untuk menggali ide ya. Nah, ini Anda masukkan sudah jadi semua nanti linknya di sini ya. Jadi nanti akan ada sejumlah 1 sampai berapa ini? Mahasiswanya ada sekitar 40. Nah, nanti jelas sendiri. Silakan. Ya. Jadi ini di luar tugas PMB ya. Saya ingin sejauh mana Anda menggali, siapa tahu nanti satu produk bisa dikembangkan dan Anda bisa jadi startup ke depan gitu ya. Produk yang tentunya produk digital ya. Apa saja ya, bisa produk digital itu bisa macam-macam ya. Bisa
Ya. Produk digital itu bisa berupa aplikasi, bisa berupa sistem informasi, bisa berupa mobile, ya, sistem mobile, ya, atau bisa berupa misalkan Anda akan membuat desain, ya, ya, dan lain-lain, macam-macam ya. Silakan, bebas. Ya. Oke, silakan nanti ini 1 minggu ini ya, Anda bisa mengisi ini dan membuat idenya di dalam dokumen, ya. Kemudian linknya Anda taruh di sini ya. Kita bisa saling lihat ya. Nanti ada sekitar 40-an ide ya. 40-an ide bisnis produk digital ya. Siapa tahu bisa dieksekusi ya, nanti bisa dipasarkan ya bersama-sama. Ada pertanyaan rekan-rekan? Halo? Aman? Oke. Aman, Pak. Ya. Aman, Pak. Kalau nggak ada pertanyaan, saya kira ini ya materi pada kali ini ya terkait dengan produk digital ya sampai eksekusi ya. Anda bisa nanti menggali ide Anda ya. Ya, jadi e-commerce ini harapannya akan menjadi ke depan itu ya setelah Anda lulus nih ya, nanti akan bisa Anda kembangkan ya, mulai dari sekarang tentunya ya. Anda bisa membuat tentunya teknologi itu bukan hanya tentang membuat aplikasi tentunya, tetapi bagaimana menciptakan solusi yang memberi dampak nyata bagi manusia ya di masa kini dan masa depan. Nah, itu ya. Nah, ini ya. Oke. Ini sebagai penutup pada kesempatan kali ini. Saya kira itu ya, rekan-rekan semua. Terus ya, rekan-rekan untuk mengembangkan diri secara optimal. Saya kira itu. Terima kasih semuanya rekan-rekan. Saya tutup. Ya mungkin Permisi, foto, Pak. ya. Foto dulu nih. Ada yang belum absen? Saya, Pak, belum. Ya, sekalian